guys, welcome to Kata Dokter bersama saya Dr. Nadia Alaidrus. Nah, kalian tahu nggak kalau migrain itu merupakan salah satu penyakit yang terkenal? Biasanya nih, kalau kalian ngerasa sakit kepala, itu kan seluruh bagian kepala. Nah, migrain itu beda. Migrain itu hanya salah satu bagian kepala. Migrain itu jangan disepelekan guys, karena ternyata migrain itu banyak penyebabnya. Yang pertama, bisa karena perubahan hormon. Buat kalian nih cewek-cewek, kita tahu kan kalau wanita itu punya dua hormon, beda sama laki-laki. Biasanya wanita tuh setiap bulannya mengalami perubahan hormon. Nah, di situ kadang bisa memicu migrain. Yang kedua juga bisa karena pola makan dan minum. Siapa nih yang masih suka ngopi? Nah, itu bisa juga salah satu pemicu terjadinya migrain. Yang ketiga adalah pemicu dari lingkungan sekitar. Misalnya di salah satu keluarga masih ada yang suka ngerokok, sehingga kita jadi perokok pasif ya, kita menghirup asap rokoknya aja, itu juga bisa memicu migrain. Yang terakhir itu juga bisa karena faktor kebiasaan dan juga faktor stres. Siapa nih yang masih suka begadang ya? Jangan lagi, karena begadang itu juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya migrain. Hai, welcome di podcast Kata Dokter bersama saya Dr. Nadia Alaidrus. Oke, sekarang kita masuk ke episode yang pertama. Kita akan bahas tentang mitos fakta kerokan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang kerokan dan mitos faktanya pasti berhubungan dengan apa? Masuk angin. Siapa nih di sini yang masih suka menyebut bahwa aku lagi masuk angin nih? Jadi sebenarnya masuk angin itu adalah istilah yang dibuat sama orang-orang Indonesia aja. Karena pada dasarnya dalam istilah medis itu nggak ada istilah masuk angin. Bahkan kalau aku nanya nih sama 10 orang dan aku meminta untuk mereka mendefinisikan masuk angin, itu pasti beda-beda. Jadi misalnya si A bilang, dok saya tuh ngerasa masuk angin mual muntah. Si B bilang, dok saya ngerasa masuk angin pegel-pegel dan sebagainya. Jadi sebenarnya beda-beda. Kalau ditanya dari istilah medis, biasanya kita akan nanya nih sama pasiennya, emang gejalanya apa sih yang dirasain? Misalnya memang mual muntah, atau badan pegel-pegel, atau batuk flu, dan lain-lain. Karena itu sebenarnya beda-beda. Dan yang unik, ternyata emang tradisi kerokan ini nggak cuma di Indonesia, bahkan di Cina, di Vietnam itu juga marak guys tentang kerokan ini. Kalau di Cina ini ada sebutannya yaitu gua sha. Di Vietnam itu sebutannya adalah chow gyo. Jadi emang ada gitu, nggak cuma di Indonesia. Kenapa sih orang-orang itu masih suka kerokan? Sebenarnya tuh apa yang terjadi kalau kita itu kerokan dan menimbulkan warna merah? Jadi sebenarnya gerakan kerokan ini justru dia itu membuat pecahnya pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang letaknya di tepi kulit. Biasanya nih kalau kita dalam keadaan biasa aja ya, maksudnya nggak lagi dikerok, pada orang normal biasanya memang pembuluh darah kapiler itu dia itu menyempit. Kalau terjadi kerokan maka dia terjadi pelebaran dan bahkan adanya pecahnya pembuluh darah. Nah itu jadi ruang pembuluh darah kapiler yang tadinya sempit itu tadi terisi oleh darah. Makanya dia menimbulkan warna merah. Kenapa kalau orang masuk angin dia merah kalau dikerok? Sebenarnya nih orang sehat juga kalau dikerok pasti merah, cuman kan nggak pernah gitu, maksudnya jarang gitu kan. Jadi sebenarnya memang warna merah itu bukan berarti anginnya keluar atau mitos-mitos yang lainnya. Jadi memang itu sebenarnya orang sehat pun kalau dikerok juga akan merah. Terus kenapa kalau habis dikerok tuh rasanya enak? Nah jadi memang itu ada sebuah kamuflase guys. Jadi memang kalau misalnya kita itu dikerok ada sebuah perasaan nyeri gitu ya, maksudnya ada perasaan sakit saat dikerok. Nah itu adalah perasaan yang sebenarnya itu kamuflase gitu, jadi membuat kita lupa akan rasa sakit yang kita rasakan sebelumnya ya, entah itu pegel-pegel, mual muntah, atau yang biasa orang rasakan saat masuk angin. Bahkan ada sebuah penelitian guys, jadi orang diteliti dari 100% orang itu yang merasa masuk angin kemudian dikerok, bahkan hasilnya itu 100% orang itu merasa enakan ya. Jadi ternyata sudah mensugesti sebegitu besarnya soal kerokan dan masuk angin di Indonesia ini. Wow. Tapi ada satu nih yang dia itu sebenarnya tidak boleh kerokan. Jadi perlu hati-hati. Ini terutama orang-orang yang memiliki riwayat serangan jantung ya. Jadi memang pada saat serangan jantung itu memang ada beberapa orang yang dia itu kemudian kerokan. Nah, ini perlu diwaspadai karena memang kadang serangan jantung itu rasanya yaitu dia mual, muntah, kemudian ada nyeri dadanya yang juga menjalar, padahal itu sebenarnya dia lagi serangan jantung. Nah sebaiknya kalau memang dalam keadaan seperti ini
ini jangan ditunda untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan juga orang-orang yang mengonsumsi obat-obat pengencer darah. Nah, ini juga perlu diwaspadai karena juga itu kontraindikasi untuk melakukan kerokan. Terus kita balik lagi nih, sebenarnya tadi ya kerokan itu dia memecahkan pembuluh darah kapiler. Nah, ini bahaya nggak sih? Yang pasti dia juga memiliki resiko ya, karena tadi pecahnya pembuluh darah kapiler, terus juga pori-pori kulit terbuka, maka itu mempermudah bakteri dan virus itu masuk. Makanya sebenarnya juga kerokan itu mempunyai resiko. Kalau memang bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Karena sebenarnya terapi alternatif untuk kerokan itu masih banyak kok. Misalnya kalian dengan mengoleskan minyak hangat ke seluruh tubuh, atau kalau memang kalian suka dengan metode bawang putih, itu nggak apa-apa karena bawang putih itu kan memiliki efek hangat. Yang penting jangan mengkerok sampai merah ataupun sampai melukai daerah kulit gitu ya. So guys, sekian untuk episode kali ini tentang fakta mitos kerokan dan tentang masuk angin. Jangan lupa kalian untuk like and subscribe podcast Kata Dokter di Radio Plus bagian dari RCTI Plus, biar kamu gak ketinggalan buat episode terbarunya hanya di Radio Plus bagian dari RCTI Plus. Kalian bisa download aplikasi RCTI Plus hanya di Google Play Store atau App Store. Thank you.